Tadi bersama dengan Bapak Kebas Ari Panji selaku budayawan. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Baik, kita melanjutkan Panjang perbincangan banget. kita pada yang terputus tadi, Pak. Kita melanjutkan pertanyaan tadi sebelumnya. Ini menurut Anda apa yang perlu menjadi pertimbangan utama di sebelum sebuah ikon budaya ini diubah? Silakan. Ya, yang menjadi pertimbangan adalah bahwa perbaikan itu belum diperlukan karena kita ingin mengarah ke lebih baik ya, dari tanjak yang bentuknya datar yang sudah dibangun oleh kita meminta kepada pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan untuk merevisi perdanya atau peraturan gubernur untuk bahwa sebaiknya bentuknya minimal lah setengah lingkaran. Kalau bisa penuh lebih bagus sih. Tapi kan yang jadi permasalahan kita setelah kita kaji kemarin kan itu kan dipasang di dinding-dinding atau di atap rumah kan. Kalau dia full lingkaran juga nggak bisa, maka dia sebaiknya setengah lingkaran. Dan tidak datar. Kalau datar kan terkesan cuma 2 dimensi. Poin yang kedua, sepakatnya kemarin tanaman atau motif yang digunakan adalah motif dari Sumatera Selatan. Dan bentuk tanjak yang dipilih adalah tanjak podang. Dia bentuknya setengah lingkaran. Baik, Pak Kebas. Lalu dari perubahan yang ingin diajukan, mulai dari bentuk yang datar ingin dirubah menjadi melengkung dan juga ada motif yang ingin dirubah. Lalu sejauh mana ini perubahan desain dapat mempengaruhi makna filosofis dan nilai budaya yang melekat pada tanjak itu sendiri, nih, Pak? Ya, kalau pilihannya seperti yang kemarin waktu di FGD, misalnya di situ ada pucuk rebung misalnya. Nah, pucuk rebung ini kan menjadi motif khas Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang, misalnya di rumah-rumah limas, di rumah-rumah baru itu pasti ada pucuk rebung. Segitiga ya, yang runcing-runcing itu. Nah, itu tanaman khas kita. Dan itu melambangkan bahwa itu adalah pertahanan, ya, atau pertahanan. Kemudian ada bunga kenanga misalnya. Kenango. Nah, kenanga ini ya tanaman khas kita juga, karena tanaman Sumatera Selatan dan Palembang pada usia. Zaman dulu hampir semua rumah pasti punya bunga kenanga. Nah, karena dia baik untuk berbagai macam kebutuhan kita sehari-hari ya. Kemudian dia ada motif songket bintang Palembang. Nah, ini diambil dari motif songket yang di tengah-tengah itu jumlahnya 9. Kita sengaja pilih 9 karena itu melambangkan dari batang hari 9 atau 9 anak sungai di Sumatera Selatan besar ya. Jadi filosofinya seperti itu dan dia ditutup di atasnya ada seperti yang saya pakai ini ada karang ya. Karang itu list atau bingkai. Nah, listnya itu diambil dari inspirasi mahkota atau mahkota dari kepala burung podang. Makanya nama tanjaknya adalah tanjak podang. Oke, baik, Pak. Lalu ini bagaimana seharusnya agar inovasi terhadap simbol budaya ini tetap menghormati nilai sejarah dan juga tradisi yang sudah ada ini, Pak? Ya, dengan kita memasang ini atau kita membiasakan atau mempopulerkan ini kan, seperti saya juga pengalaman misalnya dalam acara tertentu pakai tanjak, ini kan salah satu bentuk harga kita terhadap budaya lokal ya. Karena kebudayaan itu akan tetap berkembang, akan tetap bertahan kalau ada pendukungnya kan. Nah, bagaimana dia bisa bertahan kalau pendukungnya saja tidak melakukan penjagaan atau pelestarian budaya setempat atau istilah kerennya budaya lokal ya. Jadi kita menyambut baik keputusan dari Bapak Gubernur yang sudah beberapa tahun ini sudah melakukan, cuman kita meninjau perlu ada beberapa revisi. Nah, tentu masukan-masukan dari kabupaten kota kita tetap harapkan dan ini akan digodok lagi. Jadi setelah FGD kemarin, soalnya dalam waktu dekat akan ada semacam tim kecil, tim kajian untuk melakukan penggodokan masukan-masukan dari kabupaten kota. Karena sesungguhnya tanjak di Sumatera Selatan itu tidak satu bentuknya ya, banyak, sehingga kita cari kesepakatan. Dan kemudian diharapkan dengan adanya ini bisa dipasang di hampir semua daerah Sumatera Selatan, terutama di daerah perbatasan dengan kabupaten sebelah. Sehingga kalau orang masuk ke Palembang dan Sumatera Selatan, orang tahu, oh kita masuk Palembang gitu, atau masuk Sumatera Selatan. Sama kayak kita masuk Sumatera Barat misalnya, kita masuk ke Lampung, mereka punya ciri khas sehingga ketika, oh ya ini Lampung, oh ini Sumatera Barat atau Padang, oh ini Sumatera Selatan, oh ini Jambi. Nah, bangunan-bangunan ikonik ini kan dibutuhkan untuk menjadi ciri khas dari sebuah daerah.
Oke, baik. Tentunya Begitu, Mbak. tentunya kita masih menunggu kajian lebih lanjut dan dalam perubahan ini tentunya melibatkan beberapa pihak. Menurut Bapak sendiri, di siapa saja yang seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan ikon budaya di sendiri, Pak? Ya, tentu dalam hal yang pertama dalam beberapa teori kebijakan itu kan ada pemerintah, ada masyarakat dan ada swasta ya. Swasta ini bisa korporat, bisa lembaga, bisa apa saja. Ada pemerintah, nah tentu pemerintah ini adalah yang pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya. Kemudian ada masyarakat, nah, masyarakat ini bisa diwakili oleh individu ataupun sejarawan, bisa budayawan seperti itu ya, ataupun para akademisi yang mewakili perguruan tinggi. Jadi stakeholdernya harus diwakili seperti itu. Ya, akan ada kajian yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh, bisa menyempurnakan hasil FGD kemarin. Oke, baik. Lalu adakah ini pengaruh perubahan atau bagaimana ini pengaruh perubahan ikon ini terhadap upaya pelestarian budaya sendiri dan juga pendidikan generasi muda ini, Pak? Ya, kalau pengaruh teknis untuk pemasangan itu tidak ada. Artinya yang belum masang, belum diterapkan, silakan pasang dengan nanti yang keputusan baru ya. Bagi yang sudah terlanjur masang ya apa yang tidak ada. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah adanya pergerakan dari yang biasa saja menjadi yang lebih baik. Kan? Sehingga kita berharap ke depan kalau masang pakai sesuatu yang keputusan baru gitu. Nah untuk pendidikan ya tadi pendidikan dan budaya kita berharap ini menjadi kajian, menjadi bahasan dari dunia pendidikan juga menjadi penjagaan pelestarian kebudayaan Selatan Palembang. Oke, baik. Terakhir ini Pak Kebas Sari Panji boleh berikan saran ini kepada pemerintah juga agar proses perubahan ikon budaya ini dapat diterima oleh masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Silakan. Ya, saran saya kemarin sudah saya sampaikan. Pertama, hasil FGD ini dimatangkan lagi dan pemerintah harus serius dalam menyiapkan dan disosialisasikan ke seluruh kabupaten kota, termasuk Palembang sebagai kota ya. Jadi saran kami seperti itu. Setelah tindak lanjuti, jangan ditunda-tunda nanti lama lagi gitu kan. Karena sebenarnya peraturan daerah Perda Tanjak ini kan sudah berlaku, sudah berjalan seperti itu. Yang kedua untuk masyarakat ya, mari kita dukung, jangan sampai kita tidak menunggu. Kenapa? Karena ini hal yang baik untuk kebudayaan dan di sisi yang lain juga akan meningkatkan pengembangan ekonomi mikro ya, ekonomi UMKM lah seperti itu. Kenapa? Karena ini akan banyak pengusaha-pengusaha yang menjual souvenir tentang Tanjak, misalnya itu bisa menjadi buah tangan atau cenderamata dari Provinsi Sumatera Selatan kepada ini yang akan selatan. Itu Mbak. Terima kasih Pak Kebas Sari Panji selaku budayawan yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita sebagai masyarakat juga mengharapkan dan masih menunggu ini kajian lebih lanjut terkait perubahan Tanjak Sumatera Selatan agar tidak menghilangkan nilai sejarah maupun nilai budaya yang ada di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.